Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu dan semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat umur panjang yang Tuhan berikan buat setiap kami. Segala talenta, karunia, berkat, dan kelimpahan kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kau menjamah setiap hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Sehingga kami merasakan kelegaan daripada Tuhan. Ya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Allah yang setia. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa setia. Allah yang sungguh dapat diandalkan. Dan pengharapan kita semuanya hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Bergulang hidupku, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Allah. Kami mau sungguh-sungguh merenungkan lagu ini. Sekarang kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Karena karya-Mu yang sungguh mulia dalam hidup kami. Kasih-Mu yang begitu sempurna menggantikan segala dosa kami. Terima kasih Allah. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Hidupku agar indah bagai. Sekarang ku puji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia. Perbuatan sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang
Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu ya Tuhan sebagai ganti dosaku. Hidupku sekarang ku mencium Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan katakan sekarang ku memujimu, Allah yang setia, perbuatan tanganmu Tuhan. Oh, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan sekarang. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar sekali lagi sama-sama katakan sekarang bagimu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna
setiap hati yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Engkau. Kami menanti-nantikan-Mu, kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We cry out to You, O Lord Jesus. Haleluya. Oh Yesus, jadilah kehendak-Mu. Kami angkat tangan kami dan kami mau memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir dalam hidup kami. Yesus, kami sembah, kami muliakan, kami percaya Kau hadir Tuhan, kami hormati-Mu, kami hormati-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci. Kami sembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Ya kami hanya ingin menyenangkan Engkau ya Allah, menyenangkan-Mu. Ya kami masuki ruang Maha Kudus-Mu ya Allah. Yesus, Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu lebih dalam, merindukan-Mu lebih dalam.
Raja mulia, Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Kaulah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Bagimu agar indah, agar indah. Bagimu agar indah, agar indah. Bagimu. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami inginkan di tempat ini, terus memuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Mulia, mulia. Haleluya, haleluya. Pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami tidak pernah ada rasa takut karena kami berjalan bersama dengan Yesus. Allah yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun orang-orang terdekat kami mungkin pernah mengecewakan setiap kami. Bahkan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami mungkin pernah mengecewakan kami. Tapi Engkau Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang begitu baik ya Tuhan. Terima kasih Allah. Syukur kami memiliki Engkau. Syukur kami anak-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Syukur, 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 syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mengerti setiap keterbatasan di hidup kami ya Tuhan. Tapi Engkau tidak melihat itu. Yang Kau lihat adalah hati kami, hati yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, hati
hati yang sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Roh Allah mengalir di tempat ini. Roh-Mu yang lembut menjamah setiap hati kami. Yesus, Kau yang bisa mengubahkan hati kami, Tuhan. Hati yang mungkin sering kali keras, hati yang sering kali tidak mau ditegur, tapi di bawah kaki-Mu kami mau, Tuhan. Hancurkan hati kami sehingga kami sungguh-sungguh memiliki hati yang mau menyembah, hati yang mau meninggikan nama-Mu. Penuhi setiap kami. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kau sungguh setia, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani. Amin. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Namun tangan-Mu, Yesus, menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir, Tuhan, di sisiku. Kau berkata jangan takut, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari
kesetiaan-Mu terbukti. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingat kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Selamanya kami mau melayani-Mu, Tuhan. Seumur hidup kami, seumur hidup kami mau melayani-Mu. Haleluya. Sebab Kau berjanji dan Kau tak pernah ingkar janji, Tuhan. Kau menyertai hidup kami, Kau menopang, bahkan Kau menggendong hidup kami selamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Iman kami semakin percaya kepadamu. Kau tak pernah ingkar janji. Oleh karena itu kami mau terus melayani-Mu, Bapa. Perlengkapi setiap kami ya Tuhan. Perlengkapi setiap kami lebih lagi ya Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Kami hidup memiliki tujuan. Tujuan Kristus di dalam hidup kami sungguh nyata. Perlengkapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Kinaralawasi, kinaralalalala.
Sama-sama kita berseru haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau, sungguh ajaib nama-Mu. Haleluya. Bangun komunikasi dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat, mari memiliki telinga yang sungguh-sungguh peka. Dia ingin setiap kita mengiringnya seumur hidup kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, kapanpun, tetap kita miliki hati dan sikap yang terus mau untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mari Roh Kudus lebih lagi berkarya atas hidup kami. Buat setiap kami lebih lagi dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya tanpa Roh-Mu kami tidak mampu berjalan. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Roh-Mu yang kudus kami perlukan saat ini. Haleluya. Haleluya. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu kami kan teguh. Yes, bersama-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Benar Tuhan, rencana-Mu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Yesus, kami kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat Tuhan lebih lagi berseru, mengiring-Mu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu, pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu harapanku. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, bejana-Mu
berdiri Bapak Ibu Saudara. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu. Supaya apa yang kami miliki hanyalah semata-mata untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara keras dalam setiap hati kami. Supaya kami mau berubah menjadi seperti yang telah Kau rancangkan Tuhan. Supaya baik kehidupan kami, supaya terjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Memang roh yang Tuhan taruh di dalam kita itu sama. Jadi saya sudah beberapa minggu dapat kayaknya harus memberitakan mengenai kerajaan, mengenai imam dan raja. Nah, bukan kebetulan banyak hamba Tuhan di luaran juga, ya mungkin saya enggak perlu nyebutkan namanya, tapi saya percaya mereka orang-orang yang terkenal ya, bukan cuma satu, beberapa. Itu juga memiliki topik yang Tuhan kasih sama juga mengenai kerajaan, mengenai imam dan raja. Kenapa saudaraku? Karena kita semua tahu kalau Tuhan Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat. Tapi nanti kalau Tuhan datang kedua, Tuhan bukan datang sebagai juru selamat lagi. Tuhan datang sebagai raja. Nah, ini sesuatu yang kita harus pahami betul ya. Jadi sebagai raja itu bagaimana? Nah, mungkin hari ini saya belum masuk ke yang saya sebetulnya punya topik yang saya rindu bagikan. Kalau enggak hari ini ya mungkin Kamis atau Sabtu depan. Itu mengenai hidup di hadapan raja. Bagaimana kita kalau menghadap raja. Tapi sebelumnya Tuhan taruh hari ini kita bicara diskusi mengenai Injil Sinoptik. Kenapa dikatakan Injil Sinoptik? Sin itu bersama, optik itu memandang. Jadi memandang Injil dengan kebersamaan. Kita tahu bahwa ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saya memberikan gambaran begini. Kalau saudara ini mau bangun rumah, saudara kan pasti manggil arsitek. Nah, arsitek kan pasti gambar. Nah, kadang arsitek gambar itu kan kalau secara 2 dimensi ya, blueprint ya digambar ngelihatnya dari atas, ya kan? Nah, tapi sekarang ini kita lihat banyak program-program untuk arsitek sudah bukan cuma 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Dan itu pun 2 dimensi pun arsitek pasti gambarnya bukan cuma dari atas. Arsitek juga gambar dari depan, belakang, tampak depan, tampak belakang, tampak samping, itu pasti digambar. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat gambar rumah ini, kita punya gambaran yang penuh mengenai rumah ini. Amin. Nah, kita bicara Injil. Injil itu memberitakan siapa? Injil itu memberitakan mengenai Yesus. Jadi yang kita mau bahas pada hari ini adalah mengenai kristologi.
Bagaimana kita memandang Kristus dari depan, dari belakang, atau dari samping, atau dari atas. Karena setiap gambar atau cara memandang itu akan melengkapi kita mengenai pengenalan akan Tuhan. Jadi 4 Injil ini yang kita kalau baca ya, yang mirip sekali kan ada 3. Matius, Markus, sama Lukas. Nah, Yohanes ini agak sedikit lain. Karena apa? Karena kalau kita secara kristologi kita melihat Matius, Markus, dan Lukas itu memandang Kristus itu dari manusia sampai memuncak ke arah Tuhan atau Allah. Sedangkan Yohanes, kitab Yohanes memulai melihat Kristus dari sisi Allah sampai turun menjadi manusia. Makanya dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bahkan kita kalau tahu di Yohanes, saya sedikit melompat, tapi nanti saya mesti urut dari Matius dulu. Yohanes memulainya dengan apa? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia memulai memandang Kristus dari sisi Allah. Jadi kalau kita ngomong, kita melihat blueprintnya rumah, Yohanes itu melihat rumahnya itu dari atas. Jadi kristologinya itu kita memandang Yesus dari sisi Allah. Baru nanti turun sampai ke arah manusia. Kita akan bicara detail, jangan khawatir saudara. Mulai dari kapan ya, misalnya kitab yang paling lama itu kitab apa? Mungkin kalau sepintas kita mikir, oh yang paling lama yang ditulis duluan, Matius. Enggak, bukan Matius. Tapi ada alasannya kenapa Matius ditulis duluan. Yang paling lama dari kitab Injil itu adalah kitab Markus. Tapi kita akan membahas Matius dulu ya. Kok enggak mau ini? Injil Matius ya. Matius itu membicarakan Yesus dari sisi raja dan Mesias. Ya, kita ngomong raja, bahkan kita awali Matius itu dengan apa? Dikatakan Yesus adalah anak Daud. Ya, Daud itu apa? Raja. Jadi kalau kita bicara raja, kita harus bicara silsilah. Karena tidak mungkin raja itu ujuk-ujuk jadi raja. Dia harus turun dari keturunannya raja. Makanya di Injil Matius ditulis silsilahnya Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak raja. Bahkan diurutnya mulai dari Abraham ya, sampai turun kepada Yesus Kristus. 1. Terus kedua, buktinya apa Pak sebagai raja? Kalau di kitab Injil lainnya kita tidak menemukan cerita mengenai orang Majus. Tapi hanya di kitab Matius ditemukan cerita mengenai orang Majus. Apa ceritanya orang Majus? Orang Majus itu melihat di tempatnya mereka sebuah bintang bersinar terang, dan itu adalah perlambang dari seorang raja telah lahir. Bahkan untuk mengejar bintang itu mereka berjalan 2 tahun. Untuk apa saudara? Untuk membawa persembahan dan menyembah Yesus. Jadi waktu Yesus ditemuin oleh orang-orang Majus, Yesus umurnya bukan bayi, tapi sudah 2 tahun. Karena 2 tahun orang Majus itu melihat ada bintang dan mereka mengejar sampai ketemu Yesus di mana? Di Bethlehem ya mestinya waktu itu. Tapi bukan di palungan, bukan di kandangnya sapi. Karena Yesus waktu lahir di kandang sapi. Tapi waktu ditemui oleh orang Majus itu sudah 2 tahun usianya. Ya. Nah terus ketika kita membaca kitab Matius, kita selalu menemukan apa? Hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Dan semua itu ditemukan di kitab Matius. Bahkan Yesus waktu pertama kali Yohanes Pembaptis memberitakan Injil ngomongnya gimana? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah
dekat. Yesus pun waktu memulai pelayanan selalu mengatakan kerajaan sorga sudah dekat. Yesus tak ngomong, ayo bertobat ikut aku, enggak. Tapi bicara mengenai kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa saudaraku? Karena Injil Matius ini ditulis untuk orang Yahudi. Orang Yahudi yang mempelajari hukum Taurat. Orang Yahudi yang mempelajari kitab-kitab para nabi. Mazmur, kitab Mazmur. Sampai ke Maleaki. Ya, itu jadi apa yang ditulis di Perjanjian Lama. Dari kitab Taurat, Pentateuch ya, sampai ke nabi besar, nabi kecil, Kidung Pujian. Itu semua bicara mengenai apa? Semua bicara mengenai nubuatan bahwa akan lahir, akan datang raja yang menyelamatkan bangsa Israel. Dan ketika di Perjanjian Lama, semua nubuatan-nubuatan itu digenapi dengan kelahirannya Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Yesus lahir sebagai raja dan sebagai juru selamat. Bahkan kita kalau melihat di Alkitab ya, kita ambil ya, saudara bisa buka di ini, cari aja supaya genap ya, supaya genap ini perkataan yang dikatakan semua ada di Matius. Jadi kitab Matius jelas ditujukan untuk orang Yahudi. Karena semua orang Yahudi membaca nubuatan mengenai Yesus Kristus itu ada di Perjanjian Lama. Dan di Matius dikatakan, misalnya Matius 1 ayat 22, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Matius 2 ayat 15, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Matius 2 ayat 23, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Matius 13 ayat 35, Matius 12 ayat 17 dan lain sebagainya, 21, 26, semua di Matius dikatakan supaya genaplah apa yang dikatakan para nabi. Jadi Injil Matius itu ditulis pada tahun 61. Itu ditulis untuk orang Yahudi supaya mereka bisa melihat, membaca kitab ini dan percaya bahwa juru selamat dan Mesias mereka telah lahir, telah datang ke dunia. Penebus dosa yang dijanjikan oleh Tuhan, raja dari segala raja yang mempunyai kuasa baik di sorga maupun di atas bumi. Bahkan peneguhannya di Matius 28 ayat 18 dikatakan, Matius 28 ya, ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi untuk peneguhan bahwa Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi dan untuk menggenapi semua nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, bahwa Yesus akan datang sebagai juru selamat dan sebagai raja. Nah, kita sekarang bicara mengenai Injil Markus ya. Di Injil Markus ini Injil yang tertua ya, 50, ditulis di tahun 50 Masehi. Nah, Injil Markus ini bicara mengenai kristologi, mengenai Tuhan Yesus dari sisi seorang hamba. Ya. Jadi Yesus diceritakan di Injil Markus sebagai hamba yang setia, dan Injil Markus ini ditulis untuk bangsa Romawi. Kenapa hamba? Karena hamba itu pada zaman kebudayaan waktu itu kita ngomongnya apa? Bahasa Yunaninya itu doulos, budak, hamba. Kenapa Yesus harus digambarkan sebagai seorang hamba? Karena dia memang berperan sebagai hamba yang setia
yang rela memberikan dirinya sampai mati untuk melayani Bapa. Dan memang ini adalah gambaran dari yang Tuhan ingin kita lihat dalam kehidupan Yesus dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang hamba. Apa yang menjadi karakter dari seorang hamba? Kalau kita bicara budak, itu kita bicara bekerja tidak pernah diupah, ya, dan bekerja bukan untuk mengharapkan upah, dan bekerja baik pun tidak dipuji, tetapi harus tetap bekerja. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, tidak boleh fokus sama dirinya sendiri, harus fokusnya sama tuannya. Ya, saya akan ambil gambarannya anjing. Anjing itu kalau dikatakan di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan menyembah, itu bahasa Yunaninya proskuneo. Nah, proskuneo itu gambarannya, digambarkan penjelasan proskuneo itu seperti seekor anjing menjilati tangan tuannya. Jadi ketika seekor anjing ini menjilati tangan tuannya, anjing ini tidak mikirkan apa-apa, cuman fokus sama tuannya dan dia melakukannya dengan sukacita. Gambarannya itu hamba itu seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu berat, enteng, gampang, sulit, kita jangan fokus sama diri kita sendiri, kita fokus sama Tuhan kita. Itu adalah satu tindakan penyembahan dari seorang hamba kepada tuannya. Jadi melakukannya dengan sukacita. Nah, Injil Markus menggambarkan, bahkan kalau kita lihat lihat Lukas itu mulai pasal 3 dikatakan Yesus baru mulai pelayanan, ya. Kalau kita bicara Matius mulai pasal 4 Yesus baru mulai pelayanan. Tapi di Injil Markus mulai dari pasal 1 sudah dikatakan Yesus adalah seorang hamba atau doulos. Dan ini sangat penting, saudara. Tanpa kita punya sikap hati seperti yang Yesus ingin tunjukkan melalui Injil Markus, kita akan mengalami kesulitan untuk mengikuti Tuhan. Karena mengikuti Tuhan itu kita harus mengenal Tuhan secara utuh, bukan sepenggal-sepenggal. Secara utuh itu di mana? Ya di 4 Injil yang Tuhan sudah berikan. Kita melihat dia sebagai Allah, kita melihat dia sebagai Raja dan Juru Selamat, kita melihat dia di Markus sebagai hamba yang setia. Amin. Jadi itu adalah Injil Markus, bahwa kita harus melihat Kristus sebagai hamba Allah yang mau memberikan semuanya, bahkan sampai mati untuk tuannya atau Tuhan. Nah, kita pun diharapkan juga melakukan hal yang sama. Apapun yang kita lakukan, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Nah, seringkali kalau kita tidak memahami hal sebagai hamba, itu kita hanya melihat, contoh ada orang ngomong kita raja, kita anak raja, jadi semua minta kelakuannya first class. Contoh naik pesawat minta first class, hamba Tuhan minta first class. Habis itu kalau tinggal hotel minta yang punya ruang tamu, ya, apa itu namanya, suite, ya, kalau ngomong suite. Kalau minum kopi ya sweet manis, ini enggak, sweet yang harganya bisa double bisa triple. Ini banyak hamba Tuhan yang punya konsep bahwa sebagai anak raja mintanya seperti itu keliru. Karena semua yang kita lakukan baik buruk sulit gampang, kita harus paham posisi kita. Di salah satu yang kita harus mengerti dan lakukan adalah kita harus memposisikan seperti Yesus sebagai hamba. Amin. Nah, kita masuk ke Injil Lukas. Di Lukas ini kalau kita lihat, Yesus digambarkan sebagai manusia. Jadi kita melihat dia dari sisi manusia. Bagaimana sampai pada ayat pasal yang ketiga dikatakan silsilahnya Tuhan Yesus. Tapi silsilahnya itu ditarik mundur sampai ke Adam. Jadi menunjukkan bahwa Yesus ini keturunannya dari Adam.
Jadi sisi manusianya itu ditekankan. Kenapa? Karena di sini diceritakan betul bahwa dari awal, dari kecil, Lukas 2 ayat 40 sama Lukas 2 ayat 52 digambarkan bahwa Yesus tambah besar, tambah dewasa. Masih ingat waktu Yesus umur 12 tahun, dia dibawa ke bait Allah pada waktu hari perayaan, dan dia ngomong-ngomong sama ahli Taurat. Pada waktu itu dia ditabiskan menjadi anak mesbah, atau kalau orang Yahudi punya tradisi itu bar misbah. Ya, orang Yahudi itu punya tradisi, dan Yesus ini sebagai manusia dia tuh mengikuti tradisinya penuh. Karena apa? Karena Yesus pada waktu dia mulai pelayanan pada umur 30. Nah, umur 30 ini umur yang boleh untuk seorang mulai melayani, dianggap dewasa, cukup dewasa. Dan saudara harus ingat bahwa Yesus pakai jubah seorang rabi pada waktu pelayanan. Rabi guru itu jubahnya tidak bisa dibeli, saudara. Itu seperti toga kalau kita wisuda harus dijalani. Jadi Yesus menjalani pemuritan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Di dalam pemuritan Yahudi untuk bisa menjadi seorang rabi itu orang harus ikut tiga Bet Sefer, Bet Talmud, dan Bet Midrash. 3 sekolahan, 3 tingkat. Kalau kita bicara SD, SMP, SMA, sampai bisa lulus. Nah, untuk bisa menjadi seorang rabi, Yesus pun yang adalah sepenuhnya Allah, dia tetap digambarkan sebagai sepenuhnya manusia, dan dia menjalani semua proses itu. Makanya kalau ada orang tanya, mau jadi hamba Tuhan, perlu sekolah dulu enggak? Ya, kalau kita mau lihat secara penuh, harus. Paling enggak itu harus ada pendalaman Alkitab. Karena Yesus pun menjalani itu. Bahkan waktu dia umur 12 tahun, dia ditahbiskan menjadi bar misbah. Dia bisa berkomunikasi dengan ahli Farisi, orang Taurat, untuk berdiskusi mengenai hukum Allah. Karena apa? Karena dia sekolah. Jadi ikut Tuhan pun bukan gampang-gampangan. Wah, buktinya itu 12 muridnya Yesus tuh orang enggak sekolah semua. Tapi Yesus sendiri menggambarkan bahwa sebagai manusia dia harus tetap menjalani tradisi dan kebudayaannya sebagai manusia. Itu yang pertama. Kedua, di Injil Lukas Yesus menunjukkan teladannya sebagai seorang manusia harus selalu punya kehidupan doa dengan Tuhan. Saudara, kalau tadi nanti saudara lihat di Lukas, sering itu Yesus malam hari berdoa, ya, malam hari berdoa, pagi hari pagi-pagi berdoa, selalu punya kehidupan doa. Dan itu teladan yang harus kita semua ikuti, bahwa kita semua harus punya kehidupan doa. Juga ditunjukkan di Injil Lukas banyak berbicara mengenai belas kasihan Yesus kepada sesama. Bahkan pengampunan yang dia berikan kepada penjahat yang di sebelahnya dia itu dijelaskan juga di Injil Lukas. Injil Lukas ditulis tahun 62 setelah Masehi, Saudara. Jadi melalui Injil Lukas kita harus betul-betul bisa melihat Yesus sebagai manusia seutuhnya, manusia sejati. Ya, bahkan waktu di atas kayu salib dia bisa merasa kehausan, dia bisa kesakitan, ya. Itu adalah sepenuhnya manusia. Nah, kita balik lagi. Pertama di Injil Matius kita harus melihat Yesus sebagai raja, ya, yang datang untuk menyelamatkan, yang memerintah untuk selama-lamanya, ya. Juga sebagai juru selamat, Mesias yang dijanjikan oleh bangsa Yahudi, yang akan datang untuk menyelamatkan semua bangsa Yahudi. Injil Markus adalah melihat Yesus dari sisi bahwa Yesus adalah seorang hamba. Injil Lukas melihat Yesus sebagai manusia sejati, ya. Nah, kita sekarang masuk kepada Injil Yohanes. Nah, di sini
Injil Yohanes paling muda usianya ya, ditulis pada tahun 90-an ya, 91 setelah Masehi. Jadi memang Yohanes itu, kalau saudara tahu, Yohanes itu adalah murid yang paling muda dari Tuhan Yesus ya. Dan Yohanes ini yang murid yang berani nulis di kitabnya bahwa dia adalah murid yang paling dikasih. Benar enggak? Realnya benar enggak? Apakah benar Yohanes murid yang paling dikasih Tuhan? Ya, mestinya semua dikasih Tuhan ya. Tuhan itu tidak pilih kasih, ya semua dikasih. Cuman Yohanes ini yang rumongso, istilahnya dia itu yang merasa dirinya sendiri itu paling dikasihi sama Tuhan. Makanya dia berani nulis di kitab Yohanes bahwa ini adalah murid yang paling dikasih. Padahal dia ngomong bicara dirinya sendiri, rumongso kalau dia itu paling dikasihi sama Tuhan. Ya. Itu Yohanes. Nah, kita akan bicara mengenai 7 mujizat Yesus, dan semua itu ada di Injil Yohanes ya. Yang pertama di Yohanes 2, mujizat pertama ya, pada waktu pernikahan di Kana, bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai yang sakit. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mujizat yang ketiga, masuk ke Bethesda, kolam Bethesda, di mana ada orang yang sudah lumpuh sekian 37 tahun ya, yang kepingin masuk ke kolam, tapi tidak ada yang gendong, tapi Tuhan menyembuhkan dia. Yohanes 5 ya, ayat 1 sampai 47. Terus Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, mujizat keempat, memberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Ya, 5.000 laki-laki kalau dikalikan 3 berarti berapa? Berapa orang? 15.000. Kalau dianggap lakinya punya istri 1 sama anaknya 1 ya. Kalau lebih ya lebih banyak lagi. Dengan 5 potong roti kecil dan 2 ekor ikan. Tanda mujizat kelima, Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Mujizat keenam, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Mujizat ketujuh, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Terus Tuhan juga di Yohanes dibicarakan mengenai 7 perumpamaan. Siapakah Tuhan Yesus? Yang pertama, dia adalah sumber kehidupan. Kedua, dia adalah terang dunia. Ketiga, dia adalah pintu. Keempat, dia adalah gembala. Kelima, dia adalah kebangkitan. Keenam, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketujuh, dia adalah pokok anggur yang benar. Kenapa semua ini dibicarakan? Kenapa? Ketika kita menganggap dia sebagai Allah, kita harus punya pengharapan. Pengharapan seperti apa yang kita punya di dalam Yesus. Hari ini di Gereja Pusat GAB, setiap hari ada renungan mengenai nama-nama daripada Allah. Jehovah, Shalom. Ya, kita ngomongnya bukan Jehovah, kita ngomongnya Adonai. Adonai Shalom, Adonai Rafa, Adonai Rohi, semua dibahas. Kenapa kita harus membahas itu? Karena ketika kita membahas setiap nama-nama Allah, itu membuat kita makin mengenal siapakah Allah kita. Demikian pula dengan Yesus kita. Ketika kita tahu apa yang kita harapkan di dalam Yesus sebagai Allah, maka kita akan mengerti bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita. Karena hari-hari ini saudara, tadi saya sempat berdiskusi dan ngomong, bukan diskusi ya, diskusi dengan beberapa orang, bukan cuma satu orang. Dengan kondisi seperti COVID seperti ini, itu kira-kira level kerohaniannya anak-anak Tuhan ini pada umumnya itu bagaimana? Apakah turun atau naik atau bagaimana?
Ya tadi kita sama-sama ngomong, mungkin sama-sama setuju bahwa secara kuantiti itu maksudnya kalau dulu yang ibadah bisa 1 juta orang misalnya ya, sekarang mungkin banyak berkurang. Karena apa? Karena ya mungkin dengan tidak adanya satu keteraturan seperti dulu, kalau beribadah harus pergi ke satu tempat dan meluangkan waktu dan bersama-sama dengan keluarga dan ketemu dengan teman-teman yang lain maupun dengan hamba Tuhan, itu mungkin kita bisa lebih teratur, bisa lebih tertib, lebih disiplin. Tapi sekarang ini kan tidak ada, itu semua hilang. Jadi kesadaran sendiri yang bisa membuat kita ini beribadah kepada Tuhan, sehingga otomatis secara kuantiti mungkin tidak semua orang yang dulu mau mendisiplinkan diri untuk ke gereja beribadah, hari ini bisa tetap melakukan ibadahnya dengan rutin. Tapi saya percaya, dan teman-teman tadi juga banyak yang percaya, bahwa secara kualitas masing-masing dari kita yang betul-betul cari Tuhan, itu makin bisa menemukan Tuhan, makin melekat sama Tuhan. Karena apa? Karena inilah yang dikatakan pemurnian, di mana Tuhan tuh ingin tahu siapakah yang betul-betul mencari Tuhan di bumi ini. Kalau kita betul-betul mencari Tuhan, kita ibadah sebentar saja, kita nyembah sebentar saja, kita langsung terasa hadirat Tuhan tuh turun memenuhi kita. Memang ini masa-masa di mana kita semua tuh dimurnikan. Nah, Yohanes melihat Yesus sebagai Allah, dan dia ingin menunjukkan di dalam 7 perumpamaan sebagai Allah itu bagaimana sih. Oh, dia itu sebagai terang. Jadi jangan takut di dalam kegelapan. Kita bicara COVID-19 ini gelap sekali, saudaraku. Karena apa? Dihitung secara matematika, perusahaan suruh tutup, THR tidak boleh nyicil. Ya apa? Iya kan? Padahal maunya apa? Dipecicili tok nih, bukan dicicil, dipecicili tok, nggak usah dibayar. Lalu tidak ada pemasukan, tidak bisa dihitung, saudara. Dihitung pasti min. Kalkulator sudah pasti jelas 1 dikurangi 10 yang min 9. Tapi di dalam Yesus itu selalu ada terang. Saya percaya ketika kita mulai melihat Dia seperti yang Dia mau kita melihat Dia melalui Injil Yohanes sebagai Allah kita, kita akan melewati semua ini bersama-sama, dan tetap kita akan keluar menjadi lebih daripada orang yang menang. Jadi penting, saudaraku, untuk kita bisa ketika kita membaca Injil yang berkaitan, misalnya kita baca Matius, kita mengharapkan apa di Matius? Kita baca mengenai Markus, kita mengharapkan apa di Markus? Di kitab Markus. Kita baca mengenai Lukas, kita mengharapkan apa di kitab Lukas? Dan ketika kita baca mengenai kitab Yohanes, misalnya begini, banyak dari saudara kita di luar tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan cara untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Allah, itu kita harus mengambil sumbernya dari kitab Yohanes. Bukti yang nyata bahwa seorang hamba Tuhan yang dulunya adalah malah kiai ya, itu bertobatnya karena Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 ngomong apa? Lupa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1 ngomong apa? Pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi. Allahnya pakai bahasa Ibraninya Elohim, bentuk jamak dari Allah. Jadi bukan cuma satu. Jadi Allah Tritunggal itu hadir untuk menciptakan sorga dan bumi. Saya katakan sorga dan bumi. Kalau bahasa Indonesia langit dan bumi, bahasa Inggrisnya heavens and earth, bahasa Ibraninya samayim. HRT. Samayim itu langit-langit. Bentuk jamak, sorga bentuk jamak. Ya, jadi Allah Tritunggal hadir. Berarti apa? Yohanes 1 ayat 1 itu dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Nyambung. Jadi waktu
Allah menciptakan sorga dan bumi. Yesus itu bareng, sama-sama, bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah pada mulanya menciptakan sorga dan bumi. Allahnya pakai bentuk jamak. Allah, Allah, Allah. Berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, karena ayat ini, pendeta besar tersebut akhirnya dari seorang kiai bertobat menjadi seorang pendeta yang luar biasa. Bahkan beliau sempat masuk penjara pada waktunya. Pada waktu itu kan tidak gampang, saudara. Zaman-zaman berapa puluh tahun yang lalu, kalau pindah agama itu urusannya panjang. Apalagi yang pindah ini orang yang sangat terkenal. Ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan sama saudara kita, ya, bahwa Yesus adalah Allah, ya sumbernya cuma satu, dari kitab Yohanes. Amin. Puji Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan semua manusia yang beriman kepadanya. Ya, ada pertanyaan. Sudahkah kita semua percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus yang adalah sepenuhnya manusia itu juga sepenuhnya Allah, dan dia menjadi hamba dari mereka dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya kita semua yang percaya beriman kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengerti mengenai itu? Karena itu penting sekali, saudara. Tanpa itu, ketika dia datang kedua kalinya, Yesus datang bukan lagi sebagai juru selamat. Kedua kalinya nanti Yesus datang sebagai Raja untuk menjemput kita. Bahkan kalau dari agama yang saudara kita, mereka juga percaya akan menjadi hakim. Di tempat kita juga, di Alkitab kita disebutkan menjadi hakim yang adil. Tapi nanti pada hari penghakiman. Cuman kedua kalinya datang, belum langsung masuk ke dalam hari penghakiman, masih penjemputan. Amin. Jadi saya ulang, Injil Matius, Markus, dan Lukas adalah Injil sinoptik yang punya kesamaan pandang. Sin itu sama, optik melihat dengan cara yang sama, melihat Yesus sebagai manusia sampai menjadi Allah. Hanya Injil Yohanes yang melihat Yesus sebagai Allah dari atas, ya, kayak melihat rumah itu dilihat dari atas ke bawah, ya. Kalau Injil Matius, Markus dilihat dari depan, samping, sama belakang. Kita harus tahu semuanya dan harus mengerti penuh untuk bisa mengenal siapakah Yesus yang kita sembah sebagai Allah kita. Dan yang luar biasa, saudaraku, bahwa ternyata 4 Injil ini sudah disebut melalui perlambang dari tabernakel Musa. Jadi kemah suci yang dibuat, yang Tuhan suruh Musa membuat pada zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu sudah menggambarkan mengenai 4 Injil ini. Ya, kita buka di Keluaran 25 ayat 2 sampai 8. Dikatakan begini: katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, terus ada sebut kain ungu tua. Bahasa Indonesia ini ada lagi kain ungu muda, mestinya bukan ungu muda, mestinya biru muda. Bahasa Inggrisnya itu biru muda. Terus kain kirmisi dan lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian,
permata krisopras dan permata tangan untuk baju efod dan untuk tutup dada, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, di mana 4 Injil itu disebut? Pada pelambang dari warna-warna itu 4 Injil itu disebut. Kita kalau lihat di sini ada kemah suci ya. Kemah suci itu ada warna-warnanya ya. Ya. Nah, warna-warna ini melambangkan 4 Injil. Kalau ungu kita bicara Yesus sebagai Raja. Kalau biru kita bicara Yesus sebagai Tuhan. Kalau merah kita bicara Yesus, biru kita bicara Yesus keilahian, kitab Yohanes sebagai Allah. Kalau merah kirmis ini kita bicara Yesus sebagai Mesias. Terus ada lagi yang warnanya tadi dikatakan warna lenan halus. Lenan halus itu warna kayak krem. Itu Yesus sebagai manusia. Dan ini sudah dibicarakan di kitab Keluaran. Jadi memang tabernakel itu sudah diceritakan semua dan akan digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Jadi Alkitab kita bukan Alkitab yang gatuk-gatuan, bukan Alkitab yang goro-goroan, tapi semua memang sudah ditulis oleh karena ilham Roh Kudus. Manusia yang menulis tapi ilhamnya dari Roh Kudus sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang bagi saya ketika saya membaca, ya, saya betul-betul kayak orang terkejut ya di apa itu, kayak orang ini sampai sedemikian detailnya mengenai Alkitab. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, tapi ini saya tidak terlalu berani bagikan karena saya tidak terlalu menguasai, bahwa tiap-tiap tirai itu kan tadi kan ada disusun kan, disebutkan juga. Ini ada 5 pilar ini warna tirainya disusun kan. Kalau 5 pilar yang lubang kan 4, 1, 2, 3, 4 itu warnanya masing-masing itu. Jadi gambaran dari 4 Injil untuk bisa masuk ke dalam ruang kudus sampai ruang Maha Kudus harus melalui 4 Injil. 4 Injil yang ada melalui warna dan tirai yang masuk ke ruang kudus. Jadi kalau secara pengertian, ketika kita makin memahami 4 Injil ini secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Banyak dari kita secuplik-cuplik, tapi Tuhan minta kita mengerti secara utuh. Kenapa 4? Seperti seorang arsitek, seorang yang ingin bangun rumah harus punya gambarnya secara utuh, tampak depan, tampak samping, tampak belakang maupun tampak atas, baru kita bisa ngerti, oh seperti ini. Nah, demikian pula Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan penuh melalui kitab Injil, saudaraku. Haleluya. Demikian ada 4 Injil ya, 3 sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas memandang Yesus dari bawah ke atas, dari manusia sampai kepada Allah. Sedangkan Injil Yohanes memandang Allah, Yesus sebagai Allah sampai manusia seutuhnya. Haleluya. Mari kita mengambil sikap doa. Kita angkat satu pujian. Kuralaya mana masyataya baralaya. Kuralaya baralaya baralaya. Kiralaya baralaya. Cek. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan, Tuhan,
semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaan, mengerti detak jantungmu Tuhan. Mengerti detak Jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. seirama Dengan hatimu, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Seirama dengan hatimu. Begitulah kerinduan kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau, supaya hati kami boleh bertahan dengan hati-Mu. Karena semua roh, jiwa, tubuh kami adalah milik-Mu. Biarlah kami boleh selaras dengan pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, kasih karunia, anugerah-Mu. Kami tahu, kami sadar kami tidak bisa di sini kalau tanpa cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau yang membawa kami makin hari makin menyerupai Engkau. Engkau yang membuat kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di Taman Eden yang Tuhan taruh kami untuk mengalami kehidupan kami, Engkau membuat kami menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau membuat kami menjadi raja untuk memberkati kehidupan bangsa-bangsa dengan pemberitaan Injil Tuhan, dengan uluran tangan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua itu Bapak. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami terima kasih untuk cinta kasih. Terima kasih Bapak. Di luaran semua orang boleh khawatir karena sakit penyakit, tapi di dalam sini Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Bahwa janji-Mu akan membawa kami menjalani semua ini dan keluar menjadi lebih daripada orang-orang menang. Karena berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua, akan Kau buat kami hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat damai sejahtera, berkat kehidupan melalui Injil Kristus yang akan kami bawa dalam kehidupan kami mulai
dari malam hari ini, sore hari ini, sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Bahkan sampai Maranatha, kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin.